Selamat pagi anak-anak Miss sekalian, apa kabar? Ya, pasti semua dalam keadaan sehat tentunya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Pada minggu lalu kita membahas mengenai karya seni rupa 2 dimensi. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai karya seni rupa 3 dimensi. Ya, karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang tidak hanya dibatasi oleh sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau tinggi. Dalam bahasa yang sederhana adalah karya seni yang memiliki volume dan menempati sebuah ruangan. Ya, ini bukan hal yang baru lagi untuk anak-anak Miss kelas 12, karena dari SMP bahkan SD sudah dipelajari mengenai karya seni rupa 2 dan 3 dimensi, dan mungkin jenis karya seni rupa yang lain juga sudah sering dibahas. Ya, kita di kelas 12 ini kategori sering mengulas pelajaran di kelas 10 dan 11. Nah, teknik berkarya seni rupa 3 dimensi yang pertama adalah teknik aplikasi. Merupakan karya hias yang digunakan dalam seni menjahit, ya. Caranya dengan menempelkan berbagai macam kain yang sudah digunting seperti bunga, bintang, boneka, dan bentuk lain pada kain sehingga dijadikan sebagai hiasan guna lebih mempercantik. Ya, mozaik adalah teknik menggambar dengan bentuk geometris tertentu. Ya, bentuk geometris yang digunakan untuk mengganti pewarna. Nah, ini kalau Miss bisa bilang seperti kalian membuat sebuah prakarya dengan menggunakan biji-bijian. Ya, biji-bijian itu dibuat sebagai pengganti warna. Contohnya kacang kedelai pengganti warna kuning, kacang hijau pengganti warna hijau, kacang kedelai merah, kacang kedelai merah itu bisa dijadikan sebagai pengganti warna merah, atau mungkin jagung jadikan sebagai pengganti warna kuning, dan yang lain-lain. Ya, masih banyak contoh-contoh bahan-bahan dalam membuat teknik mozaik ini, dan mungkin kamu juga sudah pernah melakukannya. Kemudian teknik merakit adalah sebuah karya seni dengan menghubungkan beberapa bahan. Ini dapat disebut dengan perakitan. Perakitan adalah hasil dari pekerjaannya. Kemudian teknik pahat adalah teknik yang menciptakan karya seni dengan menghapus bahan yang tidak terpakai. Sering dilakukan dengan alat martil, pahat, kikir, dan sebagainya. Biasanya teknik pahat ini dilakukan kepada bahan-bahan keras, benda-benda keras seperti batu, kayu, ya, atau mungkin dari bahan logam yang mungkin bisa dipahat. Kemudian teknik cor atau menuang merupakan sebuah karya seni yang dibuat dengan merancang bahan cair ke alat cetak. Bahan yang sering digunakan terbuat dari semen, karet, logam, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada jenis karya seni rupa 3 dimensi. Ya, jenis karya seni rupa 3 dimensi itu ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ya, jika dikatakan seni rupa murni merupakan karya seni rupa yang mengutamakan nilai keindahannya saja. Ya, sedangkan seni terapan itu lebih mengutamakan fungsi pakai. Ya, ini sudah sering juga kamu dengar. Ya, harus sudah lebih paham dan bisa mengembangkannya. Ya, kemudian bahan karya seni rupa 3 dimensi. Ada bahan lunak, bahan liat, dan bahan keras. Kalau dikatakan dia bahan lunak, dia mencakup karton, kertas, styrofoam. Ya, kemudian bahan liat itu mencakup tanah liat, lilin, gipsum, plastisin. Bahan keras, batu, kayu, logam. Ingat tadi yang Miss bilang itu dipahat ya. Bahan-bahan keras seperti ini yang sering dipahat. Nah, kalau kamu membuat patung bisa jadi tanah liat, dari lilin, gipsum, plastisin. Ya, mungkin diantara kamu ada yang belum mengenal gipsum. Gips ini sering kalau dilihat di rumah itu seperti semen putih dia, plafon-plafon rumah itu, ya. Atau mungkin boleh tanya lah, atau mungkin di searching di internet seperti apa dia bentuk gipsum tersebut. Ya, bahan lunak karton, kertas ini sering dibuat juga seperti pembuatan patung dari bubur kertas. Ya,
dari bahan-bahan inilah dilunakkan dia, diolah ya. Ini juga sudah sering kamu kerjakan, baik dari SD mungkin dari SMP ya, sudah pernah lah kamu bahas itu. Nah, kita masuk kepada nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis atau nilai keindahan ya. Yang pertama adalah nilai objektif ya, di mana nilai objektif ini memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara kasat mata ya. Dikatakan nilai objektif ya, karena memandang keindahan karya seni rupa itu berada pada karya seni itu sendiri secara kasat mata, apa yang kita lihat saja. Contoh, kamu melihat pakaian sana cantik ya, pandangan kita aja mengatakan itu cantik. Nah, berbeda dengan subjektif. Jika dikatakan nilai subjektif ya, merupakan keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera si penikmatnya. Contohnya, yang disebut di sini adalah karya seni lukis abstrak. Bagi orang yang hanya memandang karya seni abstrak ini, pasti mereka mengatakan, itu lukisan apa? Kok ura-ura apa? Asal-asalan seperti itu, tidak ada bentuknya, ya. Tapi bagi seniman yang sudah sangat mencintai lukisan, mereka pasti memiliki daya tarik tersendiri terhadap lukisan abstrak, ya. Karena selera orang itu berbeda-beda. Ya, contohnya kamu melihat patung. Patung itu kalau dalam pandangan orang yang tidak mengenal seni, ya, patung itu hanya berbentuk utuh. Ya. Apa yang mereka itu hanya seperti benda yang tidak bergerak, ya, yang menyerupai contoh patung manusia. Ya. Menurut mereka itu adalah apa yang menyerupai manusia, tapi ada kemungkinan ya seniman yang mencintai sebuah karya seni patung itu tidak hanya melihat dari kelengkapan tubuh yang dibuat dalam patung itu, bisa saja dia hanya melihat bentuk yang lain daripada patung tersebut ya. Contohnya lagi bisa kamu aplikasikan mungkin dalam seni kriya ya. Seni kriya itu seni kerajinan tangan yang didominasi pembuatannya oleh kerajinan tangan atau hand skill ya. Banyak kerajinan tangan yang menurut kita itu tidak baik, tapi bagi orang itu baik. Ya, intinya dalam seni itu selera orang berbeda-beda. Ya, Miss juga sudah pernah mengatakan kepada kamu, mungkin kamu hanya menyiramkan cat ke dinding, itu sudah indah bagimu, tapi bagi orang itu tidak indah. Kenapa? Karena hanya menjorok-jorokkan atau menyemak-nyemakkan dinding. Ya, jadi ingat, seni itu seleranya orang berbeda-beda. Ya, oke, sekian materi Miss pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian simak dapat bermanfaat ya. Semakin giat belajar karena kamu sudah masuk ke kelas 12 ya. Tugas kamu di rumah, buatlah sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Kamu boleh memilih jenis bahan apa yang kamu gunakan, baik bahan lunak, liat maupun bahan keras ya. Deadline pengumpulan tugas tanggal 7 Agustus 2020 ya. Dalam pembuatan karya ini Miss kasih jangka waktu lama agar kamu bisa membuatnya lebih baik ya. Usahakan dalam pembuatan karya ini kamu melampirkan video pembuatannya agar Miss tahu bahwasanya kamu yang mengerjakan ya. Oke, baiklah, sekian materi Miss. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.